itu harus memenuhi 3 syarat setidaknya. Syarat yang pertama adalah ya melaksanakan protokol kesehatan sesuai yang direkomendasikan oleh Satgas Covid ya, secara ketat. Yang kedua, sudah divaksin. Yang ketiga, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga bisa men-trace. Baik, tadi ada Pak Joni dari Menkominfo kita yang menyebutkan beberapa poin ya terkait pelaksanaan event-event besar. Kita tahu bahwa memang pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan event-event besar, dan kita tahu kalau bicara event besar mungkin bisa kita katakan pernikahan dengan skala yang lebih besar seperti itu, konser musik atau mungkin pameran dagang, dan seperti yang kita tahu semua bahwa yang sedang berlangsung untuk saat ini adalah PON ke-20 di Papua, ada Liga 1, Liga 2 juga sudah berlangsung, dan akan kita tahu nantinya mungkin akan ada event-event besar lainnya. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan pengamat musik dan entertainment, ada Pak Benz Leo di ujung Zoom call. Pak Benz, bisa dengar suara saya Pak Benz? Apa kabar? Baik Pak Benz. Iya, aduh. Oh, Mas aja ya? Boleh dong. Apa yang enggak gitu ya, Mas Benz? Sehat ya Mas? Ya, sehat Mas. Oke. Satu yang paling menarik sebetulnya sebelum kita bicara silakan. Kalau saya diundang langsung meeting tatap muka di stasiun televisi, di situ sudah disiapkan prokesnya Mas. Oke. Kan swab dulu kan di sana, nggak boleh masuk kalau nggak. Bener. Itu udah Oke. bagus. Jadi konser nanti begituin aja Mas. Iya. Itu juga yang disebutkan kan tadi bahwa ada beberapa syaratnya, salah satu tadi aplikasi pelindungi, sudah divaksin dan lain-lain. Nah, Mas Benz, kalau kita bicara peraturan baru ini, bagaimana Anda melihatnya dan memahaminya? Karena sebenarnya kalau tadi kata Satgas, sebelum ini saya berbincang dengan Satgas bahwa kita tidak bisa memahami ini secara bold atau mentah-mentah bahwa akan kembali seperti yang dulu, tidak. Tapi mungkin bertahap, dan juga harus yang kita pahami untuk kembali seperti sedia kala seperti dulu mungkin butuh waktu, belum sekarang seperti itu. Ya, sebetulnya fenomena yang menarik adalah kerinduan pada konser itu akhirnya terjawab sekarang ini Mas. Jadi artinya pemerintah sudah memberikan izin, dan izin ini disambut secara bagus, tapi bukan sebuah euforia yang mereka membabi buta langsung. Karena terus terang teman-teman itu sudah rindu manggung luar biasa. Selama ini mereka naik panggung dengan protokol kesehatan, tapi itu adalah virtual. Betul. Apa yang dilakukan Mas Doni Hardono DSS dengan konser 7 ruang, mungkin pernah dengar Mas ya? Iya. Ya, konser 7 ruang itu kan sebetulnya secara virtual. Dan kebanggaannya adalah apabila mereka, para musisi bisa perform di 7 ruang itu, ada ruang bass, ruang gitar, ruang vokal, ruang drum, dan lain-lain, itu terpisah. Dan sebelum itu mereka melakukan tes swab dulu masuk ke venue. Pada saat itulah sebetulnya protokol kesehatan sudah dilakukan oleh para seniman musik. Baik. Itu di konser virtual Mas. Apalagi konser yang seperti ini. Ini sudah dilakukan Indonesia pada saat tahun lalu sekitar November kalau nggak salah. Kahitna bersama Arman Maulana, waktu itu Arman bukan bersama Gigi tapi secara solois, itu mengadakan konser, disebutnya adalah konser mobil. Konser mobil itu kalau nggak salah sekitar 300 mobil aja yang masuk di situ, satu mobilnya adalah 3 orang. Dan ini uji coba ini menjadi menarik karena pada saat itu tidak terjadi apa-apa. Padahal waktu itu belum ada vaksinasi yang ketat. Itu November tahun 2020. Nah sekarang ini begitu bulan Juli kemarin kan naiknya luar biasa, kemudian tiba-tiba saja mendatar secara cepat. Pada saat itu melalui kementerian, apakah itu Kominfo, kemudian disambut baik juga oleh Parkraf, kemudian oleh Kementerian Kementerian Kemendikbud ya, Ristek. Ini kan yang berkaitan dengan para musisi, para seniman itu kan di situ Mas, di 3 tempat ini. Baik. Karena itulah itu yang luar tapi biasa. itu nama saya itu keluar nama istri saya, bisa diganti sama host nggak? Baik, Mas Benz? Mas Benz? Ya Mas. Ya,
Oke, Ya. kalau kita bicara infrastruktur ya, secara infrastruktur, apakah kita sudah siap dengan konser bukan virtual lagi atau in person seperti itu, seperti kita dulu-dulu nih? Apakah infrastruktur kita sudah mendukung sebenarnya? Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kahitna dan Arman Maulana pada bulan November tahun 2020 waktu itu Ya. dengan konser mobil ya. Ya, seperti car park gitu ya. Teater Oke. media. Aha. Itu sebetulnya sound systemnya kan sama Mas sebetulnya. Oke. Teknologinya juga sama, mereka pakai lighting, pakai peralatan-peralatan yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana itu tersambung dengan ruang-ruang di dalam mobil gitu. Betul. Tapi kali ini kan bisa berinteraksi langsung dengan senimannya. Ini yang sebetulnya ditunggu oleh banyak orang. Tapi dengan prokes yang ketat, apa yang disebutkan oleh Pak Plate tadi atau Menteri Kominfo tadi adalah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah aturan-aturan sesuai dengan Satgas. Misalnya harus sudah vaksin, meskipun itu baru pertama, tapi adalah aplikasi Peduli Lindungi harus dibawa. Kemudian jaga jarak ini masih yang mungkin agak repot sebetulnya. Terus terang ini akan merepotkan sekali. Saya pernah wawancara sama artis yang sedang ngetop ini, Tisa Biani sama Dul Jailani. Dia sudah nonton film ceritanya, bukan konser nih, nonton film. Saya tanya, kamu udah nonton film apa ini, tonton, dia sebutkin film gitu. Terus kemudian pada saat masuk gimana, duduknya gimana? Awalnya sih kita berjarak nih. Tapi orang pacaran ya akhirnya kita dempet lagi gitu. Dan ini menjadi menarik, kan nggak bisa, Mas, susah sekali diatur untuk melakukan hal diatur. Tapi yang paling penting adalah dua-duanya sehat. Dan itu dibuktikan oleh aplikasi tadi, terus tes swab dulu dan lain-lain. Musisinya juga seperti itu. Pada akhirnya konser ini pasti yang sesuatu yang ditunggu oleh Noah, oleh Gigi, oleh God Bless sekalipun yang dengan penonton yang banyak, tapi nanti pasti dibatasi persentase, tidak boleh lebih dari 50%. Itu yang sebetulnya harus dilakukan. Betul, dengan syarat yang ketat tadi, prokes, ada swab sebelumnya dan juga aplikasi Peduli Lindungi. Insya Allah kita bisa tadi ya, Mas Benz ya, mulai pelan-pelan. Musisi kita sebetulnya disiplin, Mas. Soal macam itu disiplin. Dia akan melakukannya dengan sangat baik apabila memang ini menjawab kerinduan mereka, karena mereka tidak pernah tampil lagi selama hampir 2 tahun. Dengan demikian pada saat ada undangan dalam tanda petik untuk tampil kembali, maka itu akan disambut dengan beberapa aturan-aturan yang sangat ketat, dan mereka akan mencoba ini sampai suatu saat akan bagus lagi ya kondisinya, kayak gitu. Baik, Mas Ben, kalau kita bicara industri musik dan pandemi ini, kita luar biasa 2 tahun ini mengajarkan kita bagaimana yang biasa kita nonton konser, terus semuanya beralih digital. Bagaimana K-pop yang akhirnya biasa world tour, akhirnya membuat konser virtual dengan menjual tiket secara online, dan juga beberapa event besar, baik itu Grammy ya, American Music Awards sebelumnya, bukan tahun ini, dilaksanakan virtual seperti itu. Menurut Anda, untuk kedepannya, apakah memang kita nantinya akan menjalani seperti itu, atau mungkin pelan-pelan industri musik akan bergairah kembali, bisa hidup lagi dan dengan prokes yang ketat? Kelihatannya akan lama ini sebetulnya. Untuk produksi panggung normal seperti yang dulu akan lama sekali, mungkin 2-3 tahun. Tapi ada satu hal yang paling menarik adalah kita belajar dari selama pandemi ini, teknologi akhirnya dikuasai oleh musisi yang tadinya gaptek, Mas. Itu luar biasa. Jadi tadinya orang nggak ngerti tentang komputer, tidak ngerti, para musisi ini ya. Tapi tiba-tiba saja mereka harus bekerja di rumah, dan itu bisa dilakukan sendirian tanpa sound engineer. Sound engineer ada di tempat lain, dan mereka kontak sama rekan-rekannya. Bahkan Edwin Gutawa pernah membuat orkestra, didirect dari studionya. Itu para musisinya jumlahnya lebih dari 50, itu dari rumah masing-masing, dan tatkala itu live. Asik banget, Mas. Dan itu yang melakukan adalah musisi Indonesia gitu. Itu yang teknologi pada saat
sifatnya audio visual, tapi dengan prokes dan itu di rumah masing-masing, artinya virtual. Tapi kalau live pasti mereka bisa mengerjakannya dengan baik dengan cara-cara yaitu tadi harus siap dengan prokes yang ketat. Tapi saya kira disiplin itu harus dilakukan dari sekarang. Ini kan sebetulnya memulai sesuatu yang baru sebetulnya, satu era baru di mana orang harus belajar secara awal mengawali ini dengan cara yang ketat dan pada akhirnya mereka berhasil. Saya yakin karya-karya baru itu akan lahir justru banyak. Ini contoh aja. Anugerah Musik Indonesia, Mas. Tahun lalu tuh pesertanya itu cuma 2.000, hampir 3.000. Sekarang itu hampir 2 kali lipat, Mas, pendaftarnya. Itu berarti mereka tatkala di rumah di tengah pandemi virus, mereka berkarya. Dan karya-karya itu bagus. Nanti akan diumumkan pada 5 Oktober nanti nominenya, dan itu karya-karya bagus lahir di tengah pandemi virus. Itu kenyataan. Seperti halnya BTS bisa dia berangkat sampai ke sidang PBB segala macam, itu kan menjadikan kita contoh konkret betapa sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu seperti halnya yang dilakukan oleh musisi lain. Baik, Mas Ben, kalau kita bicara musisi dan pandemi, kita tahu secara ya tadi konser hampir tidak ada seperti itu, tatap muka seperti itu ya. Tapi di satu sisi kita lihat bagaimana ranah digital begitu ramai karena orang banyak di rumah, dan akhirnya karya-karya juga dari musisi-musisi keluar tetap ada gitu, dan kita juga download. Anda melihat sebenarnya pandemi ini untuk musisi sendiri ya dan industrinya, apakah memukul telak atau sebenarnya tidak terlalu parah karena masih banyak yang bisa dihasilkan sebenarnya? Beberapa rekan yang mereka ranahnya itu bukan ranah kreatif dalam pengertian songwriter atau menciptakan karya musik, ini adalah pukulan, Mas. Baik. Karena mereka hanya bermain di kafe misalnya, kemudian mereka hanya bermain di lingkup-lingkup kecil dan itu kebetulan ditutup semua, maka mereka jarang melahirkan karya. Sementara itu kalau mereka mengcover karya orang, maka itu hubungannya, kaitannya dengan undang-undang hak cipta. Mengcover karya orang itu harus seizin penciptanya sebetulnya. Dan ini kan problem bagi mereka yang biasa bermain di tempat-tempat tertentu. Karena itulah apa yang dilakukan Mas Chandra Darusman sebagai pimpinan Federasi Serikat Musisi Indonesia yang membawakan banyak sekali musisi kafe, itu adalah kerja keras agar mereka ini tidak sekedar membawakan karya orang lain, tapi mereka juga mulai berkarya sebagai songwriter, sebagai arranger, sebagai penyanyi-penyanyi dengan karya yang orisinal. Kalau nanti masuk ke YouTube, mereka bisa mendapatkan hak ekonominya dengan baik. Itu cerita-cerita ini menjadi mimpi mereka yang pada akhirnya harus diaplikasikan sesuai dengan zamannya, Mas. Kalau mereka hanya berhenti membawakan karya orang, itu yang akan repot mereka. Iya. Jadi memang kita dituntut untuk kreativitasnya makin tinggi, makin punya banyak cara. Karena kalau kita cuma mengandalkan satu saja jalan atau kemampuan agak sulit ya, Mas ya. Apalagi ini industri kreatif dan sekarang lahannya mungkin digital ya. Dan kita harus juga paham ya aturannya dan hal-hal lain yang memang harus kita lihat. Mas Ben, satu lagi. Silakan. Konser live satu lagi, Mas. Ya, kemarin konser di Bromo itu, Mas. Iya, jazz gunung itu ya. Iya. Gimana tuh? Itu kan berhasil tuh. Dan tidak ada satupun orang yang bicara bahwa gue pulang dari sana kena COVID gitu. Gak ada sama sekali. Dan mereka, saya dengar dari yang perform di sana, misalnya kayak Bujana dan rekan-rekan yang lain itu mengatakan, ini satu pengalaman yang luar biasa dan kerinduan kita terjawab, di mana para I.O. atau penyelenggara acara itu juga menyiapkan seperti alat-alat atau fasilitas seperti sebelum ada pandemi. Kemudian trennya itu juga terjadi histeria, tapi mereka tetap tertib dengan protokol. Nah itu yang harus dilakukan, Mas. Itu role model yang baru sebetulnya yang konser Bromo itu. Baik, even kalau bicara Amerika ya Mas Benz, kita lihat beberapa acara terakhir belakangan ada VMA, MTV VMA, American Music Awards, dan itu juga diselenggarakan dengan penonton tatap muka yang ramai sedia kala. Walaupun kalau saya lihat itu agak nekat karena kita tahu Amerika masih tinggi sekali kan angkanya, tapi mereka tadi I don't know, mungkin prokesnya atau seperti apa ketika masuk building seperti itu. Tapi harapan kita semoga nanti
kita bisa seperti itu juga, tapi tetap dengan prokes yang ketat, dan kalau angkanya sudah turun atau memang normal ya kita bisa. Tapi kalau angka tinggi jangan dulu deh ya, Mas Benz ya. Betul, jangan. Mas Ya. Benz, Dan, terima kasih. seperti tadi yang penyelenggara IO untuk Wedding. beberapa rekan tadi juga mengatakan itu kan masing-masing kota beda kan levelnya, ada level 3. Iya betul, ada levelnya, kategorinya. Yang aman-aman aja level 2 dulu. Betul. Jadi disesuaikan gitu. ya dengan levelnya tadi ya. Disesuaikan. Baik, Ya. Mas Benz, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Sehat-sehat. Nanti kita coba ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Benz. Ya, terima kasih banyak Mas. Salam sehat. Salam sehat. Ya demikianlah segmen ini di Indonesia Bicara. Kita akan kembali setelah jeda berikut.